Pada video ini kita akan belajar untuk mendeploy website pada VPS hosting. Jadi untuk kebutuhannya nanti teman-teman perlu VPS dan juga domain, dan pastikan juga antara domain dan VPS-nya sudah terpointing. Oke teman-teman, ini kita coba untuk mempointing domain kita ke VPS. Jadi saya langganan di Domainsia ya. Jadi teman-teman tinggal klik menu domain, kemudian nanti masuk, kita pilih ke DNS Management. Oke, sebelumnya kita cek dulu IP kita ya, IP VPS-nya dengan core ipinfo.io. Nah, di sini nanti akan tampil IP-nya. Kita tinggal kopikan IP terlebih dahulu, kemudian kita ke DNS Management. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan add ya. Add ini untuk semua atau root. Kemudian save change saja. Oke, kemudian di sini kita langsung cek menggunakan DNS checker. Biasanya akan ada propagasi waktu terlebih dahulu, jadi nunggu 1x24 jam paling lama ya. Nah, di sini kita coba cek, kita masukkan domainnya. Sebentar, kita close. Oke, kita masukkan domain kita. Nah, ini kita akan cek ya. Nah, ini masih belum terpropagasi. Kita akan tunggu nanti sampai berhasil terpropagasi. Oke, ini sudah saya cek kembali dan sudah terpropagasi. Coba kita pastikan dengan menggunakan nslookup. Kemudian kita masukkan domain kita. Seharusnya nanti akan tampil IP kita, teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan repository. Jadi nanti teman-teman bisa cloning aja. Nah, kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, saya sudah mengkoneksikan antara Visual Studio Code dengan VPS saya. Bisa dilihat teman-temannya, ini IP VPS saya. Dan saya juga sudah cloning repository-nya. Jadi untuk pembahasannya kita coba bahas Docker Compose dulu. Tapi sebelum kita bahas Docker Compose, kita akan jelaskan dulu goals-nya seperti apa gitu. Jadi nanti goals-nya akan ada dua website, ada dua aplikasi web. Yang pertama ada app jukot.web.id dan juga yang kedua ada portal.jukot.web.id. Jadi sebenarnya ini bisa juga tanpa Docker, teman-teman bisa langsung install Apache atau Nginx kemudian menyiapkan virtual host ya. Sebenarnya konsepnya hampir sama, cuma kita akan bikin kontainerisasi gitu supaya nanti lebih gampang buat maintenance-nya. Setelah itu nanti kita akan kasih SSL atau Let's Encrypt ya, yang gratis aja gitu untuk tutorial kali ini supaya nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya ya. Oke, kita bahas Docker Compose-nya. Jadi yang pertama ada network ya. Yang network itu saya bikin netlam ya atau LAMP. Kemudian yang kedua ada volume. Volumenya ini untuk MySQL data aja. Jadi nanti untuk volume MySQL-nya karena nanti kita install 3 kontainer ya. Kita buat 3 kontainer gitu. Nah, bisa dilihat di service-nya teman-teman, saya bikin 3 kontainer. Yang pertama ada web server, database dan juga npm atau Nginx proxy manager. Oke, kita bahas yang pertama dulu, ada web server. Nah, di sini web servernya saya menggunakan image PHP 84 Apache. Saya kasih nama Apache PHP ya. Kemudian bisa dilihat ada restart and stop. Kemudian untuk networknya kita akan jadikan satu dalam service ini, semua service kita masukkan ke dalam network netlam. Kemudian untuk untuk mountingnya kita pakai bin mount. Jadi nanti kita akan sediakan public HTML yang di dalamnya ada aplikasi kita. Di sini saya sudah siapkan public HTML, di dalamnya ada aplikasi kita. Yang pertama ada apps dan juga portal. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk indeksnya kita isi dummy aja, konten dummy. Oke, kita balik lagi ke Docker Compose-nya. Nah, untuk pointingnya kita arahkan dua-duanya. Untuk yang public HTML apps kita arahkan ke var www.html apps, dan juga untuk yang portalnya juga kita letakkan di var www.html portal. Oke, kemudian untuk config-nya karena kita pakai 2 subdomain ya. Jadi nanti kita kan perlu virtual host. Makanya untuk file virtual host-nya saya taruh di folder config. Kemudian di sini ada folder config ya, teman-teman bisa lihat ada 2, ada apps dan juga portal. Nah, bisa dilihat untuk isinya seperti ini, teman-teman. Simple aja, ini masih default bawaannya. Jadi yang penting nanti kalau pakai domain itu pastikan untuk server name-nya kita inisialisasi. Jadi untuk
ini perlu kita masukkan. Kalau IP kan biasanya nggak, tinggal kasih portnya aja ya. Kalau pakai domain misalkan nggak pakai server name, nanti pas diakses itu bingung servernya. Jadi nanti kita perlu menambahkan server name, kemudian kita masukkan domain kita. Untuk server admin ini bebas aja, kalau punya emailnya bisa pakai email. Untuk dokumen rootnya pastikan sudah diarahkan ke direktori yang sesuai kita mounting tadi. Nah, untuk dua-duanya ya ini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, untuk directory var ini supaya bisa baca HT access aja ini. Ini masih standar banget lah pokoknya. Oke, kemudian untuk Docker Compose kita balik lagi. Setelah itu kita kasih komen ya atau perintah untuk mengaktifkan modul SSL dan juga mengaktifkan site apps ini ya. Jadi config-nya nanti kita supaya aktif kita arahkan ke sini gitu. Karena nanti by default kan di dalam di dalam PHP Apache ini udah ada config-nya. Nah, kita arahkan ke sini gitu, ke config kita supaya dia ngebaca config kita. Oke, untuk database di sini database-nya saya pakai MySQL 84. Nah, ini sebenarnya nggak dipakai dalam tutorial ini ya, karena saya kan isi kontennya dummy. Tapi nanti teman-teman pasti butuh karena aplikasi kan perlu web base gitu. Perlu database, sorry. Nah, di sini standar aja. Untuk container name biasa, kemudian image saya masukkan yang versi 844, restart unstop. Untuk portnya di open yang di publish ya istilahnya ke yang 3306 atau port default dari MySQL-nya. Untuk networknya kita includekan ke dalam juga. Nah, untuk volumenya, nah di sini kita tadi sudah bikin volumenya MySQL data, kita masukkan varlib MySQL dari image ini ya. Nanti kan di dalamnya kan ada path varlib MySQL ini kita masukkan ke volume gitu. Kemudian kita config MySQL etc mysql.conf.d, kita masukkan juga di sini. Sebenarnya ada config ya, nanti mungkin kita bisa pakai di config MySQL, saya nggak sediakan dulu. Oke, untuk password database dan juga usernya gitu ya, user root password gitu, ini udah disesuaikan aja, pokoknya teman-teman tinggal sesuaikan aja untuk environmentnya. Setelah itu nanti kita siapkan juga untuk Nginx Proxy Manager, yang mana fungsinya ini untuk apa namanya ya, jadi supaya gampang nanti pakai SSL kayak gitu. Untuk config manajemen websitenya lebih gampang, domainnya ya lebih gampang nanti pakai Nginx. Nanti saya sulit nih untuk menjelaskan ini, pokoknya intinya supaya ada, kan kalau misalkan kita arahkan pakai CLI kan pakai Nginx reverse kayak gitu ya, sama aja kan. Nah, kalau ini nanti ada grafiknya gitu, tampilannya web base. Kayak untuk lebih detailnya nanti mungkin bisa kita lihat nanti ya. Oke, kita coba untuk running Compose-nya ya. Coba kita running, apakah ada kendala atau tidak. Kita langsung aja running. Kita lihat dulu kita sudah ada di dalam. Oh, kita udah ada di dalam ya. Berarti kita udah, nah. Oke, kita coba masuk dulu. Masuk ke root. Docker Compose app min d. Kalau sebelum min d mungkin kita lihat dulu ya. Nah, ini nanti akan pulling image-nya terlebih dahulu karena belum di pull ya, belum punya tiga-tiganya. Jadi kita tungguin aja prosesnya. Ya, di sini kalau misalkan nanti ada error, kita akan coba perbaiki bareng-bareng. Jadi nggak akan saya edit terlalu banget gitu video ini, biarin originalan aja gitu ya, supaya kita sama-sama belajar aja. Paling nanti saya cepetin buat kayak yang nunggu kayak gini nih, nunggu pulling kayak gitu kan lama tuh. Nanti biar nggak terlalu panjang juga durasinya, jadi nanti saya percepat. Oke teman-teman, ini sepertinya udah berjalan lancar ya. Nah, ini karena kita nggak pakai detach jadi nampil lognya. Oke, kita stop dulu.
Ini saya untuk mastiin aja jadi supaya nanti nggak docker log gitu ya. Langsung. Oke, jadi kita ulang lagi. Sekarang kita pakai detach. Sip, kita tungguin. Oke, semuanya sudah berjalan. Kita cek juga. Ya, di sini sudah ada 3 kontainer. Oh ya, untuk Nginx Proxy Manager-nya saya expose di port 80, 81 dan juga 443 karena ini nanti kita butuhkan untuk SSL gitu teman-teman ya. Oke, coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah bisa diakses websitenya. Harusnya udah bisa ya. Oke, coba kita akses. Nice, ini ada congratulations your success. Ini karena belum kita arahkan ya, sebentar. Portalnya juga harusnya masih. Oke, portalnya juga masih dari Nginx Proxy Manager-nya ya. Jadi kita langsung akses IP-nya terlebih dahulu teman-teman untuk config-nya. Oh ini nih, sebentar kita copy dulu. Di port 81. Nah ininya kita lihat tadi saya setting passwordnya apa ya. Oke berarti masih defaultnya itu coba kita lihat. Kalau tidak salah passwordnya Chengmi kalau nggak salah ya. Kita get started. Nah di sini kita lihat password. Nah ini. Oke sip karena tadi belum kita setting ya jadi masih default gitu untuk password ini kita biarin default aja deh. Oh ininya harus diganti teman-teman, kita ganti aja ke adminmail.com. Sip, passwordnya tadi Chengmi, kita kasih password. Oke kita sudah ganti passwordnya ya. Oh sorry. Sip, password sudah diganti. Kemudian kita pergi ke dashboard. Nah, nanti di sini kita ada proxy host. Baru kita masukkan website kita ke sini, teman-teman. Kita arahkan domainnya. Domainnya tadi kita lihat di visualnya. Oke, untuk yang pertama website yang ini dulu. Nah, karena kita pakai Docker ya, jadi kita bisa panggil pakai nama servisnya teman-teman, bisa pakai nama web server nih, seperti ini. Oke, portnya 80. Kita lihat dulu, ini sama-sama 80 ya. Mana tadi? Oke, sama-sama 80, portnya jadi aman sih. Ini chat access, block exploit, kita aktifkan aja semua. Ini public accessible. Save. Oke udah online, coba kita akses. Oke masuk, tapi kok ini masih nggak berubah ya, sebentar teman-teman. Oh ini udah nih. Nah isi kontennya sudah sesuai dengan apps-nya ya. Kita kasih warna hijau memang ya. Coba misalkan kita ganti jadi merah mungkin jadi biru, misalkan biru. Oke udah bisa ya. Kemudian satu lagi kita akan arahkan yang portal. Ini juga 80. Ini kita aktifkan semuanya. Save. Oh ininya sorry, harus diklik dulu. Oke
Oke, sekarang coba kita lihat yang portal, apakah dia diarahkan. Oke, refresh lagi teman-teman. Oke, sip. Ini isi kontennya sama, coba dilihat ya. Loading. Oke, ini misalkan kita kasih H2 lagi misal. Oke, ini pembedanya ya teman-teman. Jadi dua-duanya sudah aktif. Cuma ini perlu diperhatikan ya. Ini masih not secure, jadi masih belum HTTP. Atau kalau kita copy ini masih HTTP teman-teman. Nah, untuk itu kita perlu setting SSL. Untuk setting SSL-nya tinggal diklik aja di bagian SSL Certificate. Nah, sebenarnya dari sini bisa, atau kalau gampangnya dari sini aja ya, dari proxy hostnya. Terus teman-teman masuk ke edit. Nah, tadi sebenarnya bisa langsung nih SSL. Sini kita pilih request new certificate, ini force SSL. Ininya kita aktifkan. Ini nggak usah. Ini juga nggak usah deh. Atau kalau nggak kita aktifin. Oke, coba kita aktifin dulu ya. HSTS ini saya kurang paham nih teman-teman nih. Barangkali ada yang tahu, ini coba dibantu dijelaskan di kolom komentar ya. Oke, kita coba dulu. Nah, nanti perlu diperhatikan untuk SSL ya, untuk Let's Encrypt ini ada batas kayak maksimalnya gitu, apa namanya ya, lupa sih. Pokoknya ada batas berapa kali request, kalau gagal nanti harus nunggu dulu gitu. Oke, kita tungguin dulu. Oke teman-teman, udah sukses satu ya, bisa dilihat. Nah, kalau kita akses lagi, nah ini sudah HTTPS, bisa dilihat. Oke, coba kita lihat, kita paste di sini untuk memastikan ya. Apps. Oh, tadi saya cobanya apps dulu ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ini kita coba untuk portal juga nih. Kita edit. Kemudian kita aktifkan SSL-nya. Nah, kita pilih yang request new SSL. Ini diaktifkan semua aja. Ini agree. Sebenarnya kalau misalkan pakai cara manual juga bisa kan, cuma pakai CLI gitu. Nah, ini untuk Nginx Proxy Manager itu untuk mempermudah kita dalam manajemen dan mengkonfigurasinya gitu. Atau kalau teman-teman bisa pakai Traffic, mungkin bisa pakai Traffic, itu lebih powerful lagi harusnya ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sudah sukses lagi teman-teman. Coba kita lihat. Yup, sudah. Nah, untuk pastikan kita copy nih. Ini harusnya udah HTTPS. Nah, sip, udah HTTPS semua dua-duanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menguji koneksi dari MySQL-nya. Tadi kita kan sudah menyiapkan satu kontainer juga untuk MySQL. Oke, kita buka pakai The Beaver. Nanti untuk koneksinya kita di BMS-nya pakai The Beaver ya. Nah, di sini teman-teman klik tambah, kemudian MySQL, next. Nah, di sini kita masukkan hostname dari VPS kita karena kita nggak pakai Nginx Proxy Manager. Sebenarnya bisa disetting juga ya harusnya ya. Tapi nanti kita coba deh mungkin di kesempatan selanjutnya. Untuk DB name-nya kita kasih nama DB test. Ini sesuaikan dengan environment yang tadi kita siapkan di sini ya, di Docker Compose-nya. Oke, di environment-nya kita pakai DB test. Ini Finland untuk passwordnya. Kita copy aja passwordnya biar gampang. Usernya kita pakai Finland. Oke, seperti ini ya. Kita pastikan ulang. Finland, oke aman. Kita tes koneksi. Oke, tunggu sampai ada notif berhasil. Nah, di sini kita pakai yang versi baru ya, versi 844. Oke, coba kita buka. Sebentar. Ups, ada error teman-teman. Nah, ini coba ya sebentar. Ini ada errornya connection timeout gini doang.
Oke, kita coba cek menggunakan terminal. Coba kita login. Nah, kita pakai rootnya teman-teman. Nah, coba kita matikan terlebih dahulu kontainer dari kontainer SQL-nya ya. Ini kalau misalkan pakai VPS memang rada lama nih untuk penulisan sintak. Ini tergantung koneksi teman-teman juga sih ya, sama VPS-nya, provider VPS-nya apakah bagus apa enggak gitu. Docker compose. Sebentar, kita masuk dulu deh. Kita masuk ke repository-nya. Docker. Loading. Nah, ini saya tekan-tekan, ini nggak mau ya. Nah, Docker compose down database. Oke. Nah, ini kita matikan terlebih dahulu. Terus coba kita running lagi tanpa docker log ya. Kita langsung up lagi tanpa detach. Nah, ini ada keterangannya fatal glitch. Nah, ini biasanya disebabkan karena versi dari host kita atau VPS-nya ini masih versi lama gitu. Jadi untuk MySQL yang 844 tadi masih belum support. Jadi untuk solusinya mungkin bisa diturunin ke 80 ya atau ke 57 gitu. Oke, coba kita turunkan versinya ke 80 ya. Nah, untuk taggingnya kita lihat di Docker Hub ya. Kita lihat di Docker Hub. Oke, teman-teman. Nah, ini kita sign in. Oke, kita lihat di Docker Hub. Oke, di sini coba kita lihat MySQL ya. Bitnami ya. Kita lihat tag-nya, coba kita cari yang versi 8.0. Harusnya tersedia ya. Nah, ini 8.0 nih. Yang mana ya? Nah, ini aja nih teman-teman. Kita pakai yang 8.0.0. Oke, kita pakai yang versi ini. Simpan, kemudian kita coba up lagi. Untuk database-nya, kita tanpa detach dulu, kita lihat lagi ya lognya. Oke, di sini akan pooling lagi. Seperti biasa, saya akan percepat. Oke, ternyata di sini juga masih ada fatal ya. CPU does not support. Kayaknya memang harus di versi 57, teman-teman. Oke, coba kita lihat apakah di versi 57 berhasil. Ya, nggak apa-apa ya. Ini nanti teman-teman sesuaikan aja VPS-nya harus di Ubuntu berapa gitu. Ini punya saya di Ubuntu berapa ya, bentar. Nah, sebenarnya Ubuntu 22, cuma mungkin karena ininya ya. Karena saya langganannya yang versi light gitu, teman-teman. Jadi mungkin nggak support, nggak tahu juga nih. Kita coba running di 57 ya. 57 kayaknya ada gini doang harusnya. Sebentar. Kita langsung up lagi. Oke, teman-teman, ini harusnya lancar ya. Harusnya bisa dipakai. Oke, coba kita langsung koneksiin aja.
Nah, ini biarin dulu deh, kita nggak usah pakai di tes dulu, yang penting bisa connect terlebih dahulu ya. Kita tes. Nah, connect. Jadi permasalahannya hanya di glibnya ya. Tadi ada glib C apa itu tadi. Itu sebenarnya bisa diakalin dengan teman-teman bikin modifikasi image dari MySQL-nya. Jadi nanti teman-teman install tuh versi lama dari glibnya, nanti baru jalan. Harusnya seperti itu. Tapi ya kalau misalkan kita lakukan sekarang kayaknya bakalan lama durasi videonya. Ini juga udah lumayan lama ya. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, videonya selesai sampai sini teman-teman. Nanti untuk teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya, bisa langsung ke kolom komentar atau bisa chat ke Telegram atau ke Instagram. Kayaknya Telegram saya cantumin deh di YouTube. Oke, sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. See you in the next video.